Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Sion, tempat Sion. Tapi sebelum kita membahas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah pimpin dalam hidup kami sepanjang hari ini. Untuk keselamatan, untuk pemeliharaan, penjagaan. Dan kami mau terus hidup seturut kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus mengajari kami supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami ingin terus melakukan perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami ingin terus Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus dalam hidup di dunia ini, menjalani hari demi hari Tuhan bersama Tuhan Yesus Kristus, bersama isi anak-anak kami, dalam kekudusan Allah, dalam rencana-rencana Allah. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, kami mau mendengarkan tentang makna Sion yang kedua Tuhan. Urapilah bibir hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita di sini akan membahas makna kedua dari Sion ya. Kemarin kita membahas Sion sebagai tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Sekarang makna kedua dari arti Sion adalah tempat kekudusan Allah. Saya ulang. Makna yang kedua dari Sion, tempat kekudusan Allah. Kita akan bahas 40 makna rohani dari Sion. Ya, Sion adalah tempat kekudusan Allah. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 2 ayat 6. Mazmur 2 ayat 6. Saya bacakan ya, Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sekali lagi, Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi di sini Mazmur 2 ayat 6 dibilang Sion adalah gunungku yang kudus. Kunya ini huruf besar, punya Tuhan. Tadi pertama kemarin kita bahas tentang Sion, tempat kediaman Tuhan. Tapi tempat kediaman Tuhan ini di bukit gunung ya, Gunung Sion ini yang kudus. Kudus. Jadi tempat kekudusan Tuhan adalah di Sion. Jadi bicara kita Sion adalah tempat kekudusan Tuhan. Artinya Allah adalah Allah yang kudus, yang maha kudus. Kita buka lagi ya di Zakaria 8 ayat 3 ya. Zakaria 8 ayat 3. Zakaria 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah tuh, gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi memang Sion ini memang gunung kudus ya. Dalam Alkitab versi King James lebih dari 20 kali Sion disebut dengan Holy Mountain. Jadi gunung yang kudus atau tempat yang kudus ya, gunung yang kudus. Jadi kita di sini harus memahami betul ya bahwa Sion memang adalah tempat yang kudus, gunung Tuhan yang kudus. Ya. Di sini kita melihat bahwa ada kata kudus di situ. Kudus. Kudus di sini adalah tempat Allah. Dan Allah itu sendiri adalah Allah yang kudus. Jadi Sion itu adalah tempat kudus. Karena Allah ada di situ, Allah yang maha kudus. Karena Allah adalah kudus. Sebab kita kemarin bahas firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan memberikan firman Tuhan ini ke kita, kudus. Jadi tidak bisa ada orang bilang bahwa kekudusan itu susah. Kekudusan itu nggak bisa. Karena Allah kudus, jadi kita nggak bisa kudus. Tidak begitu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya, kuduslah kamu, berarti kita benar-benar
diberikan kekudusan dari Allah itu sendiri. Karena Allah adalah Maha Kudus. Allah Maha Penyayang, Dia memberikan kasih sayang kepada kita. Allah juga Maha Kudus, Dia memberikan kekudusan kepada kita. Yang menjadi poinnya adalah, maukah kita kudus? Maukah kita kudus? Kalau saya pribadi, saya mau kudus. Karena kami bersama istri anak-anak kami ini mengajarkan kekudusan itu adalah sesuatu hal yang mutlak, yang harus, yang benar-benar harga mati kekudusan itu. Karena kita benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga Tuhan, keluarga Bukit Sion, keluarga Holy Mountain, Bukit Sion atau Holy Hills. Ya, jadi di sini benar-benar kita harus kudus. Kalau kita kudus itu kita harus dipisahkan. Kudus, dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari kedagingan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Yang paling penting adalah kita dipisahkan dari iblis, setan, dosa. Ya. Jadi kita tidak boleh lagi kita duniawi, kita tidak boleh lagi kedagingan, kita tidak boleh lagi menjadi pengikut setan. Pengikut setan itu misalnya berbuat dosa, atau kita ikut dalam ritual-ritual okultisme, peramal, atau kita percaya-percaya dengan ramalan-ramalan, percaya dukun. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Berhala-berhala kita jadi senang barang-barang berhala, tidak boleh lagi. Karena kekudusan itu kita dipisahkan, kita tidak duniawi, kita tidak kedagingan, hawa nafsu, kita tidak boleh lagi melampiaskan hawa nafsu, kita juga nggak boleh lagi untuk ikut atau menjadi bagian dari pekerjaan setan atau berbuat dosa, karena dosa itu adalah pekerjaan iblis. Ya, jadi kita harus benar-benar, kalau kita menyadari bahwa Sion itu adalah tempat kudus, kalau kita menjadi keluarga Sion atau menjadi kita mau Sion menjadi tempat bagian dalam hidup kita, walaupun kita masih di bumi ini, kita sudah memikirkan bahwa Sion itu tempat kudus yang menjadi bagian hidup kita juga, bagian sama anak-anak keluarga kita semua. Makanya kita harus kudus. Kudus. Kalau kudus itu banyak prosesnya ya. Kita baca di Yesaya 4, 3-4. Yesaya 4, 3-4. Kita baca di Yesaya 4, 3-4. Saya bacakan ya, Yesaya 4, 3-4. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi kita perlu dibersihkan segala kekotoran kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kedagingan, masih hawa nafsu, keduniawian, kedagingan, itu ada kotoran di dalam pakaian kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Maka kita perlu kuasa darah anak domba Allah, dari Yesus Kristus, untuk membersihkan. Ya, jadi kita perlu dibersihkan, dibasuh, dibersihkan dari ujung rambut, ujung kaki, tubuh, jiwa, roh kita oleh darah Yesus Kristus, supaya kita dapat kekudusan Allah. Ada amin? Ya, karena kekudusan itu sangat-sangat penting. Kita harus kejar. Ibrani 12 ayat 14 ya. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuh, gimana kita mau mencari Tuhan, mau melihat Tuhan? Kalau kita nggak kudus, nggak bisa lihat Tuhan. Artinya kita kalau nggak kudus, kita nggak bisa mencari Tuhan. Kalau mencari kan pakai mata ya, betul ya. Kalau kita mau mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, kan kita akan mencari mata ya. Mencari dengan mata maksudnya. Makanya kalau tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan, artinya kita nggak bisa mencari Tuhan. Makanya harus kudus. Jangan main-main lagi sama dosa, jangan main-main lagi sama duniawi. Keduniawian, nggak main-main sama kedagingan. Yuk, nggak usah lagi duniawi, pikir-pikir gimana saya harus membeli, menambah atau konsumtif semua barang sia-sia kita beli. Jangan. Atau kita ikut tren-tren sehingga kita memaksakan diri sampai hutang atau mungkin sampai kredit. Jangan. Ini masa pandemi ini kita benar-benar harus kudus. Karena kekudusan itu adalah keinginan, kerinduan Allah loh. Supaya manusia itu tidak binasa, supaya manusia ini mendapatkan bagian dari Sionnya Allah. Sion itu bicara ruang maha kudus, nanti ada pembahasannya ya, yang termasuk dalam 40 makna rohani Sion. Nah, makna kedua ini adalah Sion adalah tempat kekudusan Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, hiduplah kudus. Jangan terpengaruh sama orang dibilang atau diejek atau diketawain. Tidak masalah. Karena Tuhan tidak akan mengejek, mengetawainmu kalau engkau kudus. Malah Tuhan sangat sayang, akan memberikan kasih sayang berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kepada saya juga dan keluarga. Kalau mau hidup kudus. Ya, setiap hari pegang ini. Saya mau hidup dalam kekudusan Allah. Dalam pikiranku, perkataanku dan perbuatanku, aku mau hidup dalam kekudusan Allah, pikiran, perbuatan dari ujung kaki. Ya, tetap kudus, selama-lamanya kudus, karena Allah kudus. Aku mau Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kudus, aku mau mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, makna rohani Sion ini menjadi tempat kekudusan-Mu Tuhan Allah. Kami mau Tuhan, mau kudus seperti-Mu ya Allah. Kami mau dipampukan Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus untuk supaya kami bisa hidup kudus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Bersihkan kami Tuhan dari segala keduniawian kami, kedagingan kami, dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau ada Bapak Ibu Tuhan yang menyaksikan program ini, yang terikat dengan kuasa-kuasa setan roh jahat, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Dan aku mau ingin mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Basuh mereka Tuhan dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Jadilah kudus. Sama seperti Bapa adalah kudus. Terima kasih Tuhan. Sertai kami, berikan kami Tuhan kehidupan terus. Untuk bisa kami menjalankan hidup ini melewati masa pandemi. Sampai masa tribulasi. Sampai masa datang Tuhan Yesus di awan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami memperoleh hidup umur panjang dan mampu memperoleh kekudusan supaya kami bisa melihat bahwa Allah yang ada di awan kemuliaan itu menjemput kami Tuhan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dan kami selama-lamanya bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami mau hidup dalam kekudusan itu dengan segala kesadaran kami, ketulusan hati kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.